Marpanaka si manisi hamili hamu di parnakot ni matanario kompartusi ido rohanai marso ngabagas mahamu amang buru jauh mahamu Oras maya mura jauh amang buru jauh Oh, lah itu kedua di sebelah. Oh, ini pakai mati pakai tu kan? Jangan abu porui. ya macam orang amang buru Bisa masih jalan di sekolah. Nabat mos. urut tu si tahu urut mah Roha yang rada nami asa tiba menjadi damas di panganan asa tahu dia tak berkader rada nami. bahagi mah join nak nami hati amang buru Gabe oras lah. dia burutta besulah ni mah burutta do kelakta pas ada bang mah hatam Kejuaraan swasta. Asyik maruan itu wan sedih meriamah dia ada ketemu menjadi keluar dari dia mampu juga menuju hari guru datang melawan. Jadi guru itu ini lagi bertani. Jadi swasta masih pernah mengalir kali pas dia mesti. Jadi itu narong go semua dulu. Semua dulu nak kena dingin gemuk bulan nadi. Saya maruan tuan sendiri rumah dia habis pengalaman nak kami buat teman teman gue pas-pasin nanti. Hati-hati baik tu lueli. Tio buru Kalau mau beli modal
Lagi utang ulit dulu isla. Ay, sila ang kasway. Pasari dia mo. Yung kapasarya muna. Borak mau tutan tepunan, tapi yang namin sudah macam yang guru. Firman tepunan helah. Oras. Jadi cuma kasama kita di sana. Roma kapasarya gitu. Kon. Naya tak niya pero sa din oras na ito sih. Oras. Ada bendera tuh. Mayang kat dokter sini. Oke. Beta. Rada nami. Diari nauli di pertikian nalai hiton. Rodo hami pergeleng ngamu. Membuat si panganan nomor saudara. Tanya waktu awak daripada asa makrohon. Hai baso dok mas miro hari kita. Asa songkatan di situ tuh berhon nami. Bola inna belum dibotik remek belum dibalia. Otik susah dia nak batu bahang. Di Batama na bahot pasu-pasuna. Bantu. Oke, mundur. Oke, tendangnya lo. Asal masih mangarok kita. Langsung ora martanyang maida. Sekarang. Tapos ada ruata martanya kita. Ali di bata jauh batuan nami, mauliati di sobar nami tu depan Tuhan kami napunguna di son. Tuboto kami Tuhan asido tolongmu. Na mangaramoti madongani kami apa na diubason. Di perpungan nami diubason Tuhan. Narono kami mandapot pagkula-ula nami. Ima na patupahon sigwa buhay. Asa buhay manauli diulod nami sa darion. Nang namangido kami di akka pertikiap Tuhan. Homa dapat diurus sa selut asa merdala do denggan. Debata jauh beton nami radis panganut sinumot di solo nami. Adorak super selong kami mangido kami jumolo pasu-pasu si panganonon asa magkoronggugo ni baru do ta si ator di kami. Nang marningot kami di ruang nami na sudah kota si panganon sarihos so panarihom muli kami. O matayang nami usobaw kami hola di bagasan guardia na Tuhan Yesus Kristus pertanyaan kami to. Amin. Mangarahut holong gitu rohana sere ipele hoko mangaririt rohaki tuho kemos datangianmu tutuhani asa hosau dia. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami. Terima kasih atas segala berkat yang telah kami rasakan pada hari ini Tuhan, pada pagi hari ini. Bersama-sama kami keluarga Sitorus dan keluarga Tambunan menyatukan hati, menyatukan doa kami untuk menghantarkan anak kami Tuhan, di mana mereka akan membentuk suatu rumah tangga menuju gereja yang akan kami tuju Tuhan.
dan berkati juga sepanjang kegiatan kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kegiatan kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Beritahukanlah jalan-jalan kepada kami yang benar. Tunjukkanlah itu kepada kami. Serta yang berkatlah mereka dengan kasih sayang. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar perkawinan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga dari Mazmur 128 ayat 1 sampai 2. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumah. Anak-anaknya seperti tunas pohon zaitun sendiri. Kami bacakan sebagaimana tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Kolose, tertulis dalam pasal 3 ayat 12. Kolose 3 ayat 12. Beginilah dikatakan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, salah satu panggilan
yang penuh makna, penuh arti dalam pernikahan Kristiani ialah menjaga kekudusan pernikahan. Laki-laki atau perempuan memiliki bobot panggilan yang sama. Sebagai orang percaya yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menghayati dan menerima pernikahan itu sebagai orang dewasa, maka tentu pemahamannya, penghayatannya lebih dalam. Makna yang lebih dalam itu tidak hanya terjadi kepada mengejar mengetahui saja, tetapi mengerti, menghayati dalam kehidupannya dan melakukannya. Pada bagian tertentu maka peristiwa keselamatan yang kita terima dari Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, masing-masing kita telah memiliki kekudusan itu sendiri. Tapi mari kita lihat khususnya bagaimana kita mengikuti juga pernikahan itu sebagai panggilan yang kudus. Hal yang kita bisa melihat sebagai simbolisasi tanda-tanda kekudusan pernikahan itu antara lain adalah menuju dalam pada proses. Tapi sekarang sudah ada ajakan mari kita berdiri. Kedua pengantin melangkah dan kita berdiri bersama. Tidak hanya menyaksikan mereka melangkah bersama, apakah mereka melangkah berpegangan tangan atau apakah mereka melangkah kedua atau misalnya berseri-seri. Kita iringi langkah mereka menuju makin dekat di altar ini. Tidak langsung di altar, namun semuanya itu menjadi ajakan yang pasti bahwa mereka akan melangkah di mana? Di altar gereja, tempat di mana setiap peristiwa pelayanan yang dari Tuhan itu ada. Ada beberapa hal peristiwa kudus ini kita terima di altar ini sebagai orang percaya pada Tuhan Yesus. Ada hal yang tidak mengerti ketika kita berdiri di bawah di sini. Ada juga ketika kita sini melangkah di sini secara bebas. Maka demikian hari ini juga untuk kedua Tuhan, ganda dan asrani akan kami hanya langkah kalian berdua datang di altar ini. Sekali lagi ini adalah tanda dan simbol yang bisa kita saksikan. Tentu kita tidak hanya menjunjung tinggi bahwa langkah mereka tidak ada yang salah, karena mereka seirama, tetapi di dalamnya bukankah kita memenuhi dan membawa doa restu, dan doa-doa itu tentu tidak hanya terjadi hari ini. Sejak maksud dan keinginan ini telah disampaikan kepada kedua pihak keluarga, kepada sahabat, kepada teman-teman, maka tentu ada bangunan yang dibawakan dalam doa. Maka sekali lagi yang menikah dan sahabat yang sangat istimewa adalah pasanganmu, dan jadilah menjadi keluarga yang melangkah itu berdasar. Ada pengokohan, ada penetapan kolam nama, dan dalam konsep itu juga dalam percakapan pernikahan ada hal-hal, ada nasihat yang berarti. Begini tidak bisa, seharusnya begini. Demikian juga menempatkan makna dan arti saling mengasihi sebagai keluarga Kristen, sebagai pengikut Kristus. Ada fondasinya, yaitu kasih Tuhan Yesus Kristus.
juga membesarkan. Ungkapan-ungkapan akapan doa yang luar biasa dari orang yang mengucap mahal ketika ada tahap menuju kebutuhan ada di pernikahan itu, ada hal-hal yang sangat diperhitungkan baik secara material, ketulusan hati, dan kesediaan jiwa. Kalau harus seperti harus suatu hubungan orang tua minat pengalaman konseling pernikahan memang masih kosong masa itu saya masih calon pelayan sudah sangat minim memang pertimbangan usia yang laki-laki 20 tahun, yang perempuan 18 tahun lebih sedikit. Tapi waktu itu sudah disepakati, oke, sudah setuju. Nah, ketika konseling, ketika percakapan, saya menjadi masih pendidik muda waktu itu, anak-anak Merenau, dan begitu dihayat sebagai pendeta, tapi percakapan demi percakapan dijuru di Simalolo masih juga pada sini masih juga nanti nyaman tapi nanti kemarin kita sudah awali dengan doa, kita baca firman Tuhan, lalu kita hayati bersama tahap demi tahap dan dianggap sangat penting gitu. Mungkin karena pendekatannya bahasanya begitu mudah dihayati. Akhirnya percakapannya tidak hanya sekali. Saya juga bersama-sama dengan orang tua. Harus ini lagi duduk bersama dengan majelis si 2 Rabu. Dan karena waktu itu ada kaitan yang sangat erat dengan preses, lalu saya minta dengan hormat amal preses juga dalam bagian dari kehidupan preses menikah itu terjadi. Tapi itu artinya ya harus ada irama hidup bahwa dengan bertambahnya usia, bertambahnya penghayatan, demikian juga harus ada terjadi peristiwa yang betul-betul kita menginjak menjadi pribadi yang dewasa. Ada percakapan pernikahan berbeda dengan percakapan yang membuat saya menuju Tuhan. Itu pengalaman. Tentu kalian berdua tidak seperti itu. Amat bangga ketika Astani dalam pembinaan, maka Ganda selalu sedia mengantar ke gereja ini dan menjemputnya. Kami terus berkata puji Allah. Nah, yang baik itu orang sempurna dan itu baik. Nah, pertanyaannya ketika fondasi ini telah berbuah, kebaikan itu sudah ada. Jangan pada saat-saat lembaran sampai di sini saja. Ketika masa perkenalan menuju pernikahan enak, memanggil nama itu ada intonasinya. Ada juga tambahan ucapannya. Adik, kan? Iya bang, terburu kan? Gak ada menyebutkan. Iya adik, apa? Apakah gimana pagi ini? Kata dulu. Dan ini fakta bagi kita orang-orang. Untuk menikah tidaklah terlalu. Maka fondasi yang bersumber dari Tuhan Yesus Kristus itu harus selalu dijaga. Karena di mata itu harus dirawat. Dan ketika hari ini datang di sini menuju apa ini, itu bagian dari ikrar bahwa pernikahan yang kami laksanakan
berdiri di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sudah teruji dengan segala konsekuensi. Tuhan Yesus penuntut hidup. Itu seharusnya, dan itu kedatangan kalian. Pada bagian yang ketiga oleh firman Tuhan ini, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Untuk menjaga kekudusan itu, kenakan. Ini bahasa kenakanlah seperti mengajak pakaian. Ibarat pakaian, maka pakaianmu seperti ini. Dan danilah kehidupan, bentuklah kehidupan, jagalah kepiawaianmu, kecantikanmu, kegantenganmu seperti berbuah, belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan saya mau pindah dulu nanti. Saya masuk di ruang apa? Hidup maju air, hidup maju. Ada. Tetapi dengan ketabahan dan kesabaran kita jalan. Karena memang ada sumber kekuatan walaupun terkesan main. Kesulitan, tantangan untuk keluarga itu kita jalani. Dan ini indahnya kita berjalan dengan topangan Tuhan. Rawat kehidupan rumah tangga itu dengan betul-betul. Dan jika harus meninggalkan hal-hal yang masa-masa lalu dalam panggilan kekudusan rumah tangga ini, tinggalkan itu. Kasih Kristus ingin memastikan kedatangan kedua pengantin datang di altar Tuhan ini menyambut kekudusan Tuhan di negeri ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kebaikan-Mu amat mulia dan agung. Kudus bukan dikira, dijaga dan dirawat. Kalau kami dapat berbahasa indah, kalau kami dapat berbahasa mulia, kalau kami dapat berbahasa sukacita, maka kasih Tuhan lebih indah, lebih mulia, lebih membahagiakan. Biarlah itu terjadi pada kedua anak Tuhan. Sinar terang di dalam Tuhan. Terpujilah sosok hidup ulang, namun dia pala ulang sedang disimak dulu sosian joromo Tuhan di bulan amat naon pinatu masih Homa nadia dibeli kamu tamu Tuhan asa las mirohana sia marhaba toko Tuhan las mirohana dari itu pasal sia di dalam ada masih kata Tuhan karena bisa sia dawa pinuji nasa nan akan dipuji-pujian pas orang tahu sana pinuji binasa angkana diperlanjut ikaw mengeluarkan kapotan dan janjimu manas kapotan sila-sila anas asih maka umatnya kiri anak seorang di bawah gerasan Tuhan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pasu parco gasolis yang bagas jo.
tentang dasar perkawinan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya kondisi mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berdosa. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berdosa. Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikian firman Allah kepada laki-laki, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, telah menyerahkan dirinya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukan mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kehidupan mereka. Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri kudus, sopan, lemah lembut, dan berbela. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dan sesama manusia. Karena itu hendaklah kami menjadi pelaku firman, penuh cinta kasih, keramahan, kerendahan hati. Hendaklah kami saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama adalah kami saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan dialah damai daripada Allah menguasai. Segala sesuatu yang kamu lakukan dan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia menguasai hati dan pekerjaan. Sudah telah mendengar firman Tuhan tentang dasar perkawinan Kristen. Sekarang saya bertanya kepada Anda pria dan gambaran perkawinan. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki saudari Asrani Judita terus menjadi istri? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kebenaran? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang tulus? Bersediakah saudara mengerti dan menanggung kelemahan yang ada? Dan mau saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan dia. Jadi saya bertanya kepada anda perempuan, saudari Asrani Judita Kudus, yang telah terpilih saudara dan para tamunan menjadi teman. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki saudara dan para tamunan menjadi suami? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kebenaran? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dia? Dan mau saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian, akan menceraikan kamu apabila saudara menerima semuanya ini dengan hati yang ikhlas? Jawablah dengan dia. Sekarang saya memintakan saudara berjalan tangan sebagai gambaran perjanjian. Sebagai hamba Allah yang telah menyatakan firman,
Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, saya menyatakan yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dan persekutuan dengan Roh Kudus biarlah senantiasa memberkati kamu sekalian. Jadi kuat kemampuan kita sempurna, jalan masing-masing kita sempurna. Semuanya kuat kemampuan kita. Koras. Son macam ada ni apa-apa. Jadi saya nilai orang kami saya perlu mulai dari awal bertahu yang bersama di dalam berada. Soalnya belum lagi. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti
Today I will walk with my hands in God.